Baik, kita kembali ke Ibu Horning. Ibu Horning, tadi dikatakan juga workshop dari tahun 2012, 2013 sudah banyak sekali diikuti. Nah, ini sejauh ini bagaimanakah tanggapan ataupun respon dari pemerintah daerah sendiri terkait dengan adanya workshop dengan Uni Eropa ini? Ya, jadi ini bukan semata-mata pelatihan harus dilakukan, tapi yang terpenting dari itu adalah resultnya, hasilnya dari pelatihan itu. Betul. Dan hasil dari pelatihan itu akan kita ketahui ketika kami melakukan semacam menyampaikan kuesioner kepada pemerintah daerah yang menjadi peserta dalam pelatihan kami. Dan satu hal yang kemudian membuat kami bersemangat kembali untuk melaksanakan pelatihan ini setelah periode 2013 kemarin selesai, itu adalah mereka sangat mengapresiasi terhadap pelatihan short course ini. Dan ketika kemudian mereka kembali kepada daerahnya masing-masing, itu bisa diaplikasikan. Itu, ya. Dan itu tentu pengaruhnya karena ada beberapa materi yang bisa applicable gitu ya, bisa diterapkan. Contohnya materi apa saja yang diberikan dalam suatu workshop tersebut? Ya, yang pertama sebagai satu muatan sangat mendasar pada pelatihan itu adalah mengenai dinamika hubungan internasional. Itu harus diketahui. Ya, paling kemudian mendasar ya. Betul. Kemudian karena pada waktu itu kita akan segera berhadapan dengan persoalan ASEAN Community, maka materi itu disampaikan. Nah, kemudian yang terpenting adalah dinamika kerjasama luar negeri oleh pemerintah daerah berbasis legal hukum. Ini penting. Kemudian selanjutnya adalah mengenai etiket internasional. Jadi itu adalah sebuah tata cara protokoler begitu. Kemudian public speaking. Ada kemudian simulasi bilateral negosiasi. Ini adalah materi yang terpenting. Jadi pelatihan itu 2 minggu dibagi dengan 1 minggu penyampaian materi, kemudian seminggu berikutnya itu adalah simulasi membuat legal drafting, simulasi melakukan public speaking. Kemudian di akhir 2 minggu ini kami bersama-sama berkunjung ke pemerintah daerah yang melakukan hubungan luar negeri. Di sana justru interaksinya luar biasa, karena justru akan dijumpai bagaimana pemerintah daerah yang sudah melakukan hubungan luar negeri itu menata tahap-tahap awalnya. Ini informasi yang sangat penting bagi pemerintah daerah atau wilayah-wilayah yang belum melakukan hubungan internasional. Dan ini juga penting adalah kendala-kendala ketika pemerintah daerah itu melakukan hubungan luar negeri. Ini menjadi satu hal yang luar biasa. Oke, di sini juga mereka bisa mengutarakan apa yang menjadi kendala mereka dan juga bagaimanakah solusi untuk mengatasi kendala-kendala tersebut seperti itu. Betul, ya. Nah, ketika terjadi kunjungan itu, kami melakukan kunjungan yang pertama ke pemerintahan Kota Surakarta, kemudian Sragen, Wonogiri, ke Provinsi Semarang, seputar Karesidenan Surakarta ini. Dan ternyata memang dinamika kerjasama luar negeri sudah dilakukan oleh pemerintah-pemerintah sekitar sini. Ya. Luar biasa. Ya, otomatis sangat membantu mereka ketika mereka bernegosiasi, berdiplomasi dengan luar negeri seperti itu. Betul. Ya, kemudian dari mahasiswa sendiri apakah juga dilibatkan dalam workshop tersebut? Apakah di sini pesertanya hanya dari Pemda saja atau mungkin melibatkan beberapa mahasiswa yang bisa dikatakan berkompeten atau mahasiswa tingkat akhir seperti itu? Tentu program studi ilmu hubungan internasional sangat ingin memanfaatkan dan itu sudah berhasil. Artinya begini, peserta inti adalah pemerintah daerah, tetapi mahasiswa kami yang di semester 4 atau 5 atau 6 itu seringkali kami libatkan pada saat simulasi, gitu. Dan juga di materi-materi yang mampu menambah bobot wawasan para mahasiswa ini. Dan tidak itu saja, bahkan mahasiswa itu kami libatkan pada saat simulasi dan mereka juga diberikan satu kesempatan untuk aktif di situ. Ya, kemudian di tahun 2015 ini apakah sudah ada perencanaan untuk melakukan workshop kembali? 2013 program pelatihan itu sudah selesai. Nah, sekarang ini kami sedang menata kembali karena sebenarnya keinginan awal kami tidak hanya ingin memberikan pelatihan kepada para pemerintah daerah di Jawa, tetapi bisa sampai ke luar Jawa. Yang kami bidik memang Bali.
Karena kenapa Bali waktu itu memang Gusti Dupa mengatakan Bali luar biasa dinamika kerjasama internasional, kemudian Sumatera. Ini terus dalam proses dan kami tidak henti-hentinya selalu berkoordinasi dan mendapatkan banyak masukan dari Kementerian Luar Negeri, dan jangan lupa di sini ada Kementerian Dalam Negeri. Itu nggak bisa dilepaskan peranan Kementerian Dalam Negeri.